Selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana kebijaksanaan hidup dan pelajaran berharga datang dalam setiap cerita. Di sini, kita akan mengikuti perjalanan seorang guru bijak, Teddy, yang menyajikan pelajaran mendalam tentang hidup, impian, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Jika kamu merasa terjebak, ragu, atau dikelilingi oleh suara-suara yang meremehkan, Kisah Teddy akan mengajakmu untuk melihat dunia dengan perspektif baru, di mana setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada potensi sejati. Mari kita mulai cerita ini dan temukan bagaimana kebijaksanaan sederhana bisa mengubah hidup kita selamanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, hidup seorang guru bijak bernama Teddy. Desa ini, meski terpencil, selalu dihiasi oleh alunan angin yang sejuk dan pemandangan alam yang memukau. Teddy, seorang lelaki paruh baya dengan janggut putih yang sedikit rapi, bukanlah guru yang mencolok. Ia lebih suka hidup sederhana, mengenakan pakaian tradisional yang sudah mulai pudar warnanya, dan berjalan dengan tenang melalui jalan setapak yang sempit. Namun, meskipun penampilannya sederhana, kata-kata dan nasihatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap orang yang datang kepadanya merasa seperti mendapatkan pencerahan, meski seringkali itu bukan jawaban langsung yang mereka harapkan. Orang-orang dari desa dan bahkan kota-kota jauh datang kepada Teddy untuk meminta bimbingan. Mereka datang dengan berbagai macam masalah. Beberapa meragukan diri mereka sendiri, beberapa merasa bingung dengan arah hidup mereka, dan ada juga yang datang hanya untuk mencari ketenangan dalam kekacauan hidup mereka. Teddy tidak pernah menghakimi, dan ia tidak pernah terburu-buru memberi nasihat. Ia lebih memilih untuk mendengarkan, meresapi setiap kata, dan membantu orang-orang menemukan jawaban yang sudah ada dalam diri mereka sendiri. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arya datang menemui Teddy. Arya adalah seorang pemuda yang tampaknya membawa beban berat di pundaknya. Wajahnya yang muda terlihat penuh dengan keraguan, dan langkahnya berat, seolah-olah setiap langkah membawa beban dunia. Ia datang ke Teddy dengan hati yang kosong dan penuh pertanyaan. "Aku merasa gagal, Teddy," kata Arya dengan suara yang lemah, seolah-olah kata-kata itu sudah lama terpendam di dalam dirinya. "Aku punya impian besar, tetapi semakin aku mencoba, semakin terasa dunia ini menentangku. Aku merasa seperti tidak ada harapan. Semua orang di sekitarku meragukan apa yang aku lakukan. Mereka mengatakan, aku terlalu tinggi angan-angan. Aku mulai meragukan diriku sendiri." Teddy, yang sudah lama mendengar banyak kisah tentang keraguan dan kekecewaan, hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ini adalah momen yang penting untuk Arya. Tidak ada kata-kata yang langsung bisa menyembuhkan perasaan kecewa, tetapi ada pelajaran yang lebih dalam yang bisa ditemukan dalam perjalanan hidup. Teddy mengajak Arya duduk di bawah pohon besar, tempat yang biasa ia gunakan untuk merenung. "Anakku," kata Teddy dengan suara lembut, "saat kamu merasa dunia menentang, saat kamu merasa mimpimu terlalu besar untuk diraih, ingatlah satu hal, itu bukan dunia yang salah. Itu adalah cara dunia menguji seberapa kuat kamu ingin bertahan pada keyakinanmu. Tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai sesuatu yang berarti." Arya menatap Teddy dengan tatapan kosong, masih belum sepenuhnya paham, tetapi Teddy tahu bahwa langkah pertama dalam perjalanan Arya adalah membantunya menemukan sesuatu yang lebih dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak tergoyahkan oleh pendapat orang lain atau rintangan yang datang. "Sekarang," lanjut Teddy, "beritahu aku, apa yang sebenarnya kamu inginkan, Arya? Apa yang kamu cari dalam hidupmu?" Pertanyaan itu menggelitik hati Arya. Ia tidak tahu jawabannya dengan pasti, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Teddy yang membuatnya berpikir lebih dalam. Apakah ia benar-benar tahu apa yang ia inginkan, ataukah ia hanya mengejar mimpi yang orang lain harapkan darinya? Dalam keheningan yang mengikuti, Arya mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ia sudah terlalu lama mendengarkan suara orang lain, dan lupa untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Teddy mengamati Arya dengan penuh perhatian, seolah ia bisa melihat kebingungannya yang dalam. Tanpa terburu-buru, Teddy bangkit dan berjalan menuju sungai yang mengalir di dekat mereka. Suara gemericik air yang jatuh di bebatuan terdengar menenangkan,
Seolah-olah alam sendiri sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang cukup hening untuk mendengarnya. Ia duduk di dekat tepi sungai, dan Arya mengikuti, meskipun masih penuh dengan tanda tanya. "Anakku," kata Teddy sambil menunjuk ke aliran air yang terus bergerak maju, "lihatlah sungai ini. Apa yang kamu lihat?" Arya menatap sungai yang berkelok-kelok itu. Airnya yang jernih berkilauan, tertimpa sinar matahari. "Aku melihat air yang mengalir dengan tenang," jawabnya. "Terus maju meskipun banyak batu besar di sepanjang jalannya." "Betul," jawab Teddy dengan senyum kecil. "Dan kamu tahu apa yang luar biasa dari sungai ini? Ia tidak pernah berhenti mengalir, meski ada batu-batu yang menghalanginya. Batu-batu itu bahkan tidak menghentikan aliran air. Air itu terus bergerak, mencari jalan baru, menyusuri celah, atau bahkan mengelilingi batu-batu itu. Ia tidak pernah bertanya, 'Mengapa batu ini ada di sini?' atau 'Apakah aku bisa melewatinya?' Ia hanya terus mengalir." Arya mendengarkan dengan seksama, perlahan menyadari bahwa Teddy sedang berbicara lebih dari sekadar sungai. Ada pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh gurunya. "Begitulah," lanjut Teddy, "hidup ini. Kita seringkali terjebak oleh rintangan dan halangan, merasa bahwa kita tidak bisa melanjutkan karena ada batu besar yang menghalangi jalan kita. Tapi, seperti sungai ini, kekuatan terbesar kita muncul saat kita mengenal siapa diri kita sebenarnya dan mendengarkan suara hati kita. Suara yang tidak terbentur oleh keraguan orang lain. Suara yang tidak gentar menghadapi rintangan. Itulah yang membuat kita terus bergerak meski dunia terasa menentang." Arya terdiam, merenung. Ia mulai merasakan sedikit kedamaian di dalam dirinya. Seolah-olah air yang mengalir itu juga membersihkan sebagian dari keraguan yang telah lama mengisi pikirannya. Teddy melanjutkan, suaranya penuh kelembutan, namun tajam dalam kebijaksanaannya. "Ketika kamu mendengarkan suara hatimu," kata Teddy, "kamu tidak hanya mendengarkan apa yang diinginkan dunia. Kamu mendengarkan suara yang lebih dalam, suara yang memandu setiap langkahmu dengan tujuan yang lebih besar. Suara itu tidak akan pernah menuntut kesempurnaan dari dirimu. Ia hanya ingin kamu menjadi diri kamu yang sejati, tanpa perlu membandingkan dirimu dengan orang lain." Arya mulai memahami. Selama ini, ia selalu merasa bahwa impian besarnya harus disesuaikan dengan harapan dan penilaian orang lain. Ia terbebani oleh suara-suara yang bukan miliknya, suara orang tua, teman-teman, bahkan masyarakat yang seringkali memaksakan definisi sukses mereka sendiri. Tetapi kini, di tepi sungai yang tenang itu, Arya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang datang dari dalam dirinya, dari sebuah keyakinan yang lama terkubur. "Tapi, bagaimana jika suara hatiku salah?" tanya Arya, masih merasa ragu. "Suara hati yang sejati," jawab Teddy, "tidak akan pernah salah. Ia mungkin akan membawa kamu ke jalan yang sulit, atau jalan yang tidak dimengerti orang lain. Namun, di jalan itu kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati, yang datang bukan dari pencapaian, tetapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri." Teddy kemudian berdiri dan memandang ke arah pegunungan yang menjulang tinggi. "Lihatlah gunung itu, Arya. Apakah ia pernah bertanya pada angin? Apakah ia cukup tinggi? Apakah ia pernah meragukan dirinya karena tidak ada pohon besar yang tumbuh di atasnya? Tidak. Gunung itu berdiri tegak, menghadap segala cuaca, dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki peran di dunia ini. Begitu pula dengan kamu. Kekuatan terbesar datang ketika kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Cukup buktikan pada dirimu sendiri." Arya memandang Teddy dengan tatapan baru, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa impiannya bukanlah sebuah beban yang harus disesuaikan dengan harapan orang lain, melainkan sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan keyakinan dan keberanian. Dalam heningnya alam dan kata-kata bijak Teddy, Arya mulai mendengar suara hatinya sendiri. Dan meskipun perjalanan masih panjang, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa aliran hidupnya, seperti sungai yang mengalir, sudah menemukan jalannya. Setelah beberapa hari berdiam di desa bersama Teddy, Arya mulai merasakan perubahan dalam dirinya.
Meskipun ia mulai mendengarkan suara hatinya, keraguan masih sering datang. Dunia di luar sana, dengan segala penilaian dan ekspektasinya, sering membuatnya kembali merasa kecil. Ia bertanya-tanya, apakah mimpinya memang layak diperjuangkan? Bukankah setiap kali ia berbicara tentang mimpinya, ada orang yang tertawa atau meremehkannya? Bukankah dunia selalu memperlihatkan dirinya sebagai tempat yang penuh dengan kebisingan dan keraguan? Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Teddy mengajak Arya untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melewati ladang hijau yang luas, tempat di mana angin bertiup perlahan dan burung-burung kembali ke sarangnya. Teddy berhenti di depan sebuah pohon besar, dengan akar yang kokoh mencuat dari tanah dan cabang-cabangnya menjulang tinggi. Teddy kemudian berbalik menghadap Arya, yang tampaknya sedang terbenam dalam pikirannya. "Anakku," kata Teddy lembut, "lihatlah pohon ini. Apa yang kamu lihat?" Arya memandang pohon itu dengan lebih cermat. Pohon itu besar dan kuat, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Arya. Di sekitar pohon itu, ada banyak pohon-pohon kecil yang tumbuh dengan batang yang lebih rapuh dan daun yang baru berkembang. "Aku melihat pohon yang besar dan kuat," jawab Arya. "Dan di sekitarnya ada pohon-pohon kecil yang belum terlalu berkembang." Teddy tersenyum, lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang membuka pikiran Arya. "Apa yang kamu pikirkan tentang pohon-pohon kecil itu? Apakah mereka terlihat seperti pohon besar yang mereka inginkan untuk menjadi?" Arya terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. "Mereka sepertinya sedang tumbuh, tapi mereka belum seperti pohon ini," jawabnya. "Mereka membutuhkan waktu untuk mencapai ukuran yang sama." Teddy mengangguk dengan bijaksana. "Benar, pohon-pohon kecil itu, meskipun tidak sebesar pohon yang besar ini, tetap memiliki potensi untuk tumbuh. Mereka hanya membutuhkan waktu dan tempat untuk berkembang. Namun, selama mereka belum menjadi seperti pohon besar ini, banyak orang yang tidak akan memperhatikan mereka. Mereka akan lebih mudah dilupakan di antara pohon-pohon yang lebih tinggi dan lebih kuat." Arya mulai memahami bahwa Teddy sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. "Jadi, apa yang ingin kamu katakan?" tanyanya. Teddy memandang pohon besar di depan mereka, lalu dengan suara penuh makna berkata, "Mimpi-mimpimu, Arya, adalah seperti pohon kecil itu. Mereka mungkin tidak langsung dimengerti atau dilihat oleh banyak orang. Orang-orang akan meragukan dan mengkritik mereka, karena mereka belum terlihat seperti pohon yang besar dan kuat. Tapi ingatlah, pohon yang besar ini juga dulunya adalah biji kecil yang tidak dilihat oleh banyak orang. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan mendukung mimpimu. Dan itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah apakah kamu percaya bahwa mimpimu pantas untuk tumbuh dan berkembang." Arya menatap pohon besar itu, kini dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia sadar bahwa selama ini ia selalu mencari pengakuan dari orang lain, terutama dari mereka yang tidak mengerti apa yang sedang ia perjuangkan. Ia selalu berharap agar orang-orang di sekitarnya mendukung dan melihat potensinya. Namun, seperti pohon kecil yang sedang tumbuh, ia menyadari bahwa perjalanan hidup dan mimpi tidak selalu bisa dipahami oleh orang lain. Hanya dirinya sendiri yang dapat memupuk dan merawatnya, agar suatu hari nanti mimpinya akan tumbuh besar, tidak peduli apakah orang lain memahaminya atau tidak. Teddy melanjutkan, "Mimpi yang kamu miliki adalah milikmu, Arya. Bukan milik orang lain. Orang-orang mungkin tidak melihatnya sekarang. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang kamu lihat dalam dirimu sendiri. Dan itu wajar. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Jadi, jangan pernah biarkan keraguan mereka menghentikan langkahmu. Ingatlah, yang penting adalah apakah kamu terus merawat dan mempercayai benih yang ada dalam dirimu, meskipun dunia di sekitarmu belum siap melihatnya." Kata-kata Teddy itu menyentuh hati Arya dengan cara yang dalam. Ia mulai merasa lega, seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Mimpi-mimpi besar yang selama ini ia simpan dalam hatinya ternyata bukanlah sesuatu yang harus ia buktikan kepada orang lain. Mimpi itu adalah sesuatu yang harus ia perjuangkan untuk dirinya sendiri,
meskipun banyak yang tidak memahami atau meragukannya. Dalam diam, Arya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mencari persetujuan dari orang lain, untuk tidak lagi tergantung pada pandangan dunia luar. Ia akan merawat mimpinya dengan penuh keyakinan, seperti pohon kecil yang tetap tumbuh meski tak dilihat. Ia tahu bahwa waktu dan ketekunan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang tak terduga. Ia hanya perlu tetap berjalan, meskipun dunia masih belum siap mengerti. Pada suatu malam yang hening, ketika angin berbisik lembut di antara pepohonan, Teddy dan Arya duduk di teras rumah sederhana Teddy, dikelilingi oleh keheningan alam. Bulan purnama menerangi langit yang gelap, menciptakan bayangan panjang di tanah. Arya masih bergulat dengan keraguan dalam dirinya. Meskipun ia telah belajar banyak tentang mendengarkan suara hati dan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti impiannya, masih ada satu perasaan yang sulit ia tanggalkan. Rasa takut terhadap penolakan dan kritik. "Guru Teddy," kata Arya dengan suara perlahan. "Aku tahu aku harus mempercayai diriku sendiri, tapi kadang aku merasa seperti semua orang di sekitarku hanya menunggu aku jatuh. Setiap kali aku mulai merasa ada harapan, keraguan datang lagi. Apakah aku cukup baik? Apakah aku bisa melakukannya?" Teddy mendengarkan dengan seksama, kemudian menatap mata Arya dengan tatapan penuh pengertian. "Anakku," jawab Teddy dengan lembut. "Keraguan itu adalah teman yang selalu ada dalam perjalanan hidup. Tapi tahukah kamu, keraguan bukanlah musuh yang harus dilawan. Keraguan adalah api yang bisa kamu gunakan untuk membakar jalan menuju tujuanmu." Arya tampak bingung, tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Teddy. Teddy tersenyum, lalu dengan lembut berkata, "Izinkan aku menceritakan kisahku sendiri. Mungkin kamu akan lebih mengerti." Beberapa saat yang lalu, Teddy juga pernah berada dalam posisi yang sama seperti Arya. Ketika ia masih muda, ia memiliki impian besar untuk membawa perubahan di desa kecilnya, untuk mengajari orang-orang cara hidup yang lebih baik, dan menyebarkan kebijaksanaan yang dia miliki. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Orang-orang di sekitarnya meremehkannya, menganggapnya terlalu idealis. Bahkan beberapa orang mencibir dan menyebutnya gila. Teddy melanjutkan ceritanya. "Aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, Arya. Mereka yang meragukanmu, yang memperlakukanmu seperti kamu tak lebih dari debu, aku pun pernah mengalaminya. Aku tahu betul bagaimana rasanya. Mereka yang mengatakan, aku tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup mampu. Tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah, setiap kali mereka meragukan aku menggunakan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Setiap kata ejekan mereka adalah api yang membuat semangatku semakin membara." Arya memandang Teddy dengan tatapan penuh perhatian, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulut guru bijaknya itu. Teddy melanjutkan, "Keraguan yang orang lain lemparkan kepadamu bukanlah untuk menghentikanmu, tetapi untuk menguji sejauh mana kamu percaya pada diri sendiri. Mereka yang meragukanmu tidak tahu perjalananmu, tidak tahu perjuangan yang sudah kamu jalani. Dan itu bukan masalah mereka, itu adalah ujian untuk dirimu, untuk mengetahui apakah kamu benar-benar berani melangkah, meskipun dunia seakan menutup jalan." Arya merasa hatinya mulai terbuka. Selama ini, ia selalu melihat keraguan sebagai hambatan, sebuah penghalang yang tak teratasi. Ia takut bahwa keraguan itu akan mengalahkannya dan mimpinya akan hancur sebelum sempat terlaksana. Namun, kata-kata Teddy mengubah pandangannya. Keraguan bukanlah musuh, keraguan adalah pengingat bahwa ia sedang berada di jalur yang benar, bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang besar, yang layak diperjuangkan. "Tantangan terbesar dalam hidup," kata Teddy dengan penuh keyakinan, "bukanlah melawan dunia luar, tetapi melawan suara dalam diri kita yang meragukan kemampuan kita sendiri. Mereka yang meragukanmu, mereka adalah bagian dari perjalananmu. Mereka memberi kamu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan." Arya mulai merasakan semangat yang baru menyala dalam dirinya. Ia mulai membayangkan bagaimana setiap kata ejekan, setiap pandangan pesimis dari orang lain,
bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mewujudkan mimpinya. Teddy mengajaknya untuk tidak hanya mendengarkan kata-kata orang lain, tetapi untuk mendengarkan kata-kata yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dari hati yang penuh harapan dan tekad. "Arya," lanjut Teddy, "jangan pernah membiarkan keraguan orang lain menjadi lebih besar dari keyakinan yang ada dalam dirimu. Jadikan itu tantangan, bukan rintangan. Jadikan itu bahan bakar, bukan batu sandungan. Ketika orang lain meragukanmu, itu adalah saat yang paling tepat untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Buktikan dirimu, bukan kepada mereka, tetapi kepada dirimu sendiri." Arya merasakan sebuah transformasi dalam dirinya. Teddy tidak hanya memberinya nasihat, tetapi juga memberi contoh nyata bahwa keraguan bukanlah akhir dari segalanya. Keraguan bisa berubah menjadi kekuatan, asal ia tidak membiarkannya merusak keyakinannya. Arya tahu bahwa perjalanan hidupnya akan penuh dengan rintangan dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya, tetapi kali ini ia siap untuk menghadapinya dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan lagi mencari pembenaran dari orang lain. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa impian besar itu layak diperjuangkan. Ketika malam semakin larut dan bintang-bintang mulai bersinar lebih terang, Arya duduk dengan penuh kedamaian dalam hatinya. Teddy, dengan senyum bijaknya, menepuk bahu Arya dan berkata, "Ingat, anakku, kadang yang kita butuhkan bukanlah dunia yang mendukung kita, tetapi keyakinan dalam diri kita yang cukup kuat untuk mengatasi segala keraguan yang datang." Dan itu, Arya, adalah bahan bakar sejati dalam perjalanan hidup. Pagi itu, kabut tipis masih melingkupi lembah, memberi nuansa misterius pada desa kecil di pegunungan tempat Teddy dan Arya tinggal. Angin sejuk berbisik melalui pepohonan, dan suara burung berkicau lembut di kejauhan. Arya duduk di samping Teddy di bawah pohon besar, menatap lembah yang penuh kedamaian. Meski sudah mendapatkan banyak pelajaran berharga dari Teddy, masih ada satu hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Mengapa segala sesuatu dalam hidup selalu membutuhkan waktu yang begitu lama untuk berkembang? Mengapa impian dan perubahan besar harus melalui proses yang kadang terasa begitu lama dan melelahkan? Arya merasakan kebingungannya kembali muncul, dan akhirnya ia tidak tahan lagi. "Guru Teddy," tanyanya, "kenapa perubahan itu begitu sulit? Kenapa aku merasa seperti berada di tempat yang sama meski sudah berusaha keras? Semua orang bilang aku harus sabar, tapi aku merasa seolah-olah aku sudah menunggu terlalu lama. Apakah aku tidak cukup berusaha? Kenapa tidak ada yang berubah lebih cepat?" Teddy tersenyum bijak dan mengangkat pandangannya ke langit yang cerah. Ia lalu berbalik ke Arya, matanya penuh pengertian. "Anakku," katanya lembut, "proses itu seperti benih yang ditanam dalam tanah. Tidak ada yang bisa dipaksakan agar tumbuh lebih cepat dari waktunya. Semua ada waktunya, dan setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Semua yang kamu anggap lambat adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang lebih besar." Teddy membiarkan Arya merenung sejenak, lalu dengan penuh kebijaksanaan, ia melanjutkan, "Coba bayangkan bambu. Pernahkah kamu mendengar tentang bambu Jepang?" Arya mengangguk pelan, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Teddy. "Bambu Jepang," Teddy mulai menjelaskan, "akan menghabiskan waktu 5 tahun pertama hanya untuk mengembangkan akarnya di dalam tanah. 5 tahun, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di permukaan. Dan setelah 5 tahun berlalu, bambu itu tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat, bisa mencapai ketinggian 30 meter hanya dalam waktu 6 minggu. Arya terkejut mendengar penjelasan tersebut, dan Teddy melanjutkan, "Apa yang terjadi selama 5 tahun itu? Mungkin orang-orang yang melihatnya hanya akan menganggap bambu itu tidak berkembang. Namun, di dalam tanah, bambu itu sedang mempersiapkan dirinya untuk tumbuh tinggi dan kuat. Tanpa akar yang cukup dalam, ia tak akan bisa bertahan lama. Begitu pula dengan dirimu, Arya. Prosesmu, meskipun tampak lambat, adalah waktu yang kamu butuhkan untuk memperkuat pondasi dalam dirimu." Teddy kemudian menatap mata Arya dengan tatapan penuh makna. "Setiap kesulitan, setiap perjuangan yang kamu alami adalah bagian dari persiapan
untuk membawa impianmu ke dunia nyata. Kamu sedang memperdalam akarmu, membangun fondasi yang kuat, agar saat waktunya tiba, kamu bisa tumbuh lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Arya merasa seolah-olah sebuah beban yang berat di hatinya mulai terangkat. Selama ini, ia terlalu fokus pada hasil, terlalu berharap pada perubahan instan, terlalu menginginkan pencapaian yang cepat. Namun, apa yang Teddy katakan mulai menembus ke dalam hatinya. Ia mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui, dan meskipun kadang terasa berat, kini ia memahami bahwa setiap langkahnya bukanlah sia-sia. Teddy melanjutkan, banyak orang yang ingin mengubah hidup mereka, tetapi mereka lupa bahwa perubahan sejati bukanlah hasil yang datang begitu saja. Perubahan adalah sebuah proses. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa dipercepat, karena ia membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Kadang kamu merasa stuck, tetapi sebenarnya kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk sebuah lonjakan besar. Tugasmu sekarang adalah percaya pada proses itu. Arya menundukkan kepala, merenung lebih dalam. Ia teringat semua kali di mana ia merasa frustasi, merasa seperti tidak maju. Namun, kini ia bisa melihat bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap hari yang ia lalui, meskipun terasa biasa saja, sebenarnya sedang membentuk dirinya menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Teddy melanjutkan dengan suara penuh ketenangan. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa melakukan apa-apa. Kesabaran adalah tentang terus melangkah, meskipun kamu tidak melihat hasilnya dengan segera. Itu adalah tentang mempercayai bahwa setiap langkah, sekecil apapun, membawa kamu lebih dekat kepada tujuanmu. Ketika kamu belajar untuk menghargai proses, kamu akan merasakan kedamaian dalam perjalanan itu, bukan hanya dalam hasil akhirnya. Arya merasakan semangat baru dalam dirinya, sebuah pemahaman yang mendalam bahwa ia tidak perlu terburu-buru. Proses itu penting, bahkan saat itu terasa menantang dan penuh ketidakpastian. Ia mulai menerima bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang, termasuk dirinya sendiri. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati, dan tidak ada yang lebih penting daripada membangun fondasi yang kuat untuk impian dan harapan yang ingin ia capai. Saat matahari terbenam, memberikan langit yang penuh warna oranye dan merah, Arya merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi ia siap untuk melaluinya dengan kesabaran yang lebih besar. Ia mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam akarnya, memperkuat dirinya, dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Teddy memandang langit yang semakin gelap, lalu berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ingatlah ini, Arya, hidupmu tidak berbeda dengan bambu Jepang. Setiap rintangan, setiap kegagalan, setiap saat kesulitan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses yang akan membuatmu tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Jangan pernah meremehkan kekuatan proses, dan jangan pernah berhenti berjalan meski hasilnya belum tampak." Arya tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai dalam perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun ia belum melihat hasilnya, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju perubahan yang tak ternilai. Waktu berlalu dengan cepat, seperti angin yang berhembus tanpa suara. Desa kecil di pegunungan itu tampak tak banyak berubah. Namun sesuatu yang berbeda mulai terasa. Arya, yang dulu datang ke Teddy dengan wajah penuh keraguan dan rasa takut, kini berjalan dengan langkah yang lebih pasti. Setiap pagi, ia menatap dunia dengan pandangan yang lebih tajam, seolah dunia itu kini bukan lagi musuh yang harus ditaklukkan, melainkan tantangan yang harus diterima. Di dalam dirinya, sesuatu yang kuat dan baru tumbuh, keyakinan. Setelah banyak pelajaran yang diberikan Teddy, Arya akhirnya merasa siap untuk kembali ke desanya dan menghadapi tantangan yang sebelumnya membuatnya ragu. Dengan setiap pesan bijak yang telah ia serap, ia kembali ke tempat asalnya dengan semangat yang lebih besar dan hati yang lebih teguh. Tetapi, dunia di luar sana, seperti yang ia duga, belum berubah. Orang-orang di desanya masih meragukan langkahnya, masih menganggap impian besarnya sebagai hal yang mustahil. Di jalanan yang biasa ia lalui, Arya mendengar bisik-bisik,
dan pandangan sinis dari orang-orang yang masih tidak mengerti mengapa ia begitu gigih mengejar mimpinya. Beberapa berbisik, dia terlalu muda, terlalu ambisius, itu tidak mungkin. Beberapa lainnya hanya melontarkan tatapan penuh keraguan. Semua yang mereka katakan, semua yang mereka percayai, hanya menambah beban dalam hatinya. Namun kali ini, Arya tidak merasa terjatuh. Ia ingat kata-kata Teddy. Buktikan dirimu bukan kepada mereka, tetapi kepada dirimu sendiri. Kata-kata itu kini bergema dalam pikirannya, membawa kekuatan baru yang tak dapat dibendung. Tidak ada lagi rasa takut pada pendapat orang lain. Tidak ada lagi rasa ragu yang menghantui langkahnya. Arya mulai melangkah dengan mantap, menatap ke depan dengan keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pernah suatu waktu, Arya merasa dirinya terlalu kecil dan tidak berarti di hadapan dunia. Ia merasakan betapa sulitnya untuk membuktikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tampak mustahil di mata orang lain. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama Teddy dan merenungkan segala pelajaran yang diberikan, Arya menyadari satu hal yang sangat mendalam. Tidak ada yang lebih penting selain meyakini diri sendiri. Dan keyakinan itu bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi dari dalam, dari suara hati yang tak pernah bisa dibohongi. Malam itu, setelah berhari-hari penuh dengan keraguan dari orang-orang di sekitar, Arya berdiri di pinggir bukit, menatap desa yang terbentang di bawahnya. Angin malam berhembus pelan, dan bintang-bintang bersinar terang di atas kepalanya. Momen ini terasa sangat simbolis, seperti kehidupan yang memberikan kesempatan kedua untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Arya mengingat kembali kata-kata Teddy. Hidup bukan tentang mencari pengakuan dari orang lain, tetapi tentang menjalani panggilan hati. Ia tersenyum, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari persetujuan dari orang lain, seolah-olah itu yang menjadi ukuran keberhasilan. Namun, kini ia tahu bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya, dari keberanian untuk mengikuti kata hatinya, meskipun dunia berkata tidak. Pagi hari setelahnya, Arya melangkah menuju pasar desa dengan tekad baru. Orang-orang masih saling berbicara di pinggir jalan, menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. Namun, kali ini, ia tidak merasa terganggu. Pandangannya lurus, langkahnya mantap. Ia tahu bahwa meskipun dunia tidak akan langsung berubah, ia telah berubah. Dan perubahan itu adalah kunci untuk mewujudkan segala impian yang ia miliki. Salah satu tetua desa mendekatinya dengan tatapan heran. "Arya, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihat kami? Tidak semua orang bisa sukses seperti yang kamu impikan. Apa yang kamu kejar itu hanya akan membuatmu kecewa." Namun, Arya hanya tersenyum. Ia tidak merasa perlu membela diri, karena ia tahu jawabannya dalam hatinya. Ia telah belajar bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan kita, dan itu bukan masalah. "Saya mengerti kekhawatiran Anda," katanya tenang. "Namun, saya sudah tahu apa yang saya inginkan. Mimpi saya mungkin tidak mudah dicapai, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin, bukan untuk membuktikan kepada orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri." Arya meninggalkan percakapan itu tanpa rasa terbebani, tanpa rasa perlu membuktikan apapun. Baginya, ini bukan lagi tentang meraih pengakuan atau persetujuan orang lain. Ini tentang menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia percayai, dan itu sudah cukup bagi dirinya. Saat hari beranjak sore, Arya kembali ke rumahnya dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, namun ia tidak takut lagi. Kepercayaan dirinya sudah kokoh, dan itu adalah senjata yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Beberapa bulan kemudian, Arya mulai melihat hasil dari segala usahanya. Mimpi-mimpinya yang dulu tampak mustahil kini mulai terwujud, sedikit demi sedikit. Tentu saja, ada rintangan yang tetap harus dihadapi. Ada kegagalan yang harus dilewati. Tetapi kini Arya tahu cara menghadapinya. Setiap kegagalan tidak lagi membuatnya jatuh, melainkan memberi pelajaran baru yang membawa dirinya lebih dekat ke tujuan. Suatu hari, Arya kembali menemui Teddy. Kali ini, ia datang bukan dengan kebingungan atau keputusasaan,
Tetapi dengan rasa syukur yang mendalam, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, namun ia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Teddy," kata Arya dengan senyuman tulus, "terima kasih. Saya akhirnya memahami arti sejati dari perjalanan ini. Keberhasilan terbesar bukan tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya." Teddy tersenyum bijak, matanya memancarkan kebanggaan. "Ingatlah Arya, dunia akan selalu memberi tantangan. Tetapi, selama kamu memiliki keyakinan dalam dirimu, kamu tidak akan pernah tersesat. Keberhasilan sejati bukan diukur dari apa yang kamu raih, tetapi dari seberapa kuat kamu bertahan, dan seberapa besar kamu tumbuh dalam setiap langkahmu." Arya mengangguk, merasakan kedamaian dalam hatinya yang baru. Dengan keyakinan yang lebih besar dan hati yang penuh syukur, ia tahu bahwa ia siap menghadapi dunia dengan segala tantangan dan kemungkinannya. Waktu berlalu, dan Arya akhirnya berdiri di tempat yang dulu hanya ada dalam mimpinya. Tempat yang kini ia kenal sebagai keberhasilannya. Mimpi besar yang dulu ia anggap tak terjangkau, kini tampak nyata, bahkan lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, saat ia berdiri di puncak keberhasilan, sesuatu yang lebih dalam dan lebih berharga menghampirinya, rasa syukur yang tak terungkapkan. Arya kembali ke desa kecil di pegunungan itu, bukan sebagai orang yang penuh keraguan, tetapi sebagai pribadi yang telah mengalami perubahan mendalam. Desanya tampak sama seperti dulu, namun bagi Arya, segalanya telah berubah. Pemandangan yang dulu biasa saja kini tampak lebih indah, dan orang-orang yang dulu meragukannya, kini melihatnya dengan rasa hormat. Namun, meskipun dunia luar tampak berbeda, ia tahu bahwa perubahan yang sesungguhnya bukan terjadi di luar dirinya, tetapi di dalam hatinya. Ia kembali ke rumah Teddy dengan hati yang penuh rasa syukur. Saat ia melihat gurunya, sosok bijaksana yang telah membimbingnya, Arya tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang siapa ia menjadi sepanjang perjalanan itu. Dalam diri Teddy, Arya menemukan lebih dari sekadar nasihat. Ia menemukan sebuah filosofi hidup, sebuah cara melihat dunia yang lebih dalam, cara yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak terletak pada apa yang kita capai, tetapi pada bagaimana kita tumbuh dalam setiap langkah hidup kita. "Teddy," ujar Arya, suaranya penuh makna, "saya sudah meraihnya. Mimpi saya akhirnya tercapai. Saya bisa melihat impian itu menjadi nyata. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar yang saya rasakan. Ini bukan sekadar tentang apa yang saya capai, tapi siapa saya menjadi dalam proses ini." Teddy hanya tersenyum, tatapannya penuh kebijaksanaan. Ia tahu bahwa Arya akhirnya mengerti inti dari segala pelajaran yang telah ia berikan. Keberhasilan sejati memang bukan tentang penghargaan atau pujian yang datang dari luar. Keberhasilan sejati adalah tentang apa yang terjadi di dalam diri kita, tentang bagaimana kita mengubah rasa takut, keraguan, dan kegagalan menjadi batu loncatan untuk berkembang. "Arya," kata Teddy dengan lembut, "apa yang kamu capai adalah hasil dari keteguhan hatimu, tetapi ingatlah bahwa keberhasilan terbesar bukan terletak pada apa yang kita raih, tetapi pada siapa kita menjadi sepanjang perjalanan itu. Dunia ini penuh dengan orang yang hanya mengukur kesuksesan dari apa yang tampak di luar, dari kekayaan, pengakuan, atau gelar. Namun, yang paling penting adalah apakah kita telah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana dari sebelumnya." Arya terdiam sejenak, merenung. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun ia berusaha keras untuk meraih impian-impian besarnya, ia sering terjebak dalam pandangan sempit tentang apa artinya sukses. Namun, kini ia tahu bahwa yang benar-benar berharga adalah bagaimana kita tumbuh dalam perjalanan itu, bagaimana kita belajar dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, dan akhirnya menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Perjalanan ini, yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, telah mengajarkan Arya banyak hal tentang dirinya sendiri. Ia telah belajar untuk tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang lain,
untuk tidak mencari validasi dari dunia luar, karena pada akhirnya, hidup ini adalah tentang perjalanan pribadi, perjalanan untuk menemukan dan mewujudkan potensi sejati kita. Saat malam tiba, Arya berdiri di luar rumah Teddy, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasakan kedamaian yang dalam, bukan karena ia telah mencapai tujuan yang ia impikan, tetapi karena ia tahu, dalam hatinya, bahwa ia telah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Itu adalah hadiah terbesar yang ia dapatkan, lebih dari sekadar pencapaian materi atau status. Dengan senyum di wajahnya, Arya tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Keberhasilan sejati bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, akan selalu dipandu oleh kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Ia tahu bahwa hidup ini adalah proses yang tak pernah berakhir, dan bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Ada satu hal yang saya pelajari dalam perjalanan ini, ujar Arya kepada Teddy, dengan suara yang penuh keyakinan. Keberhasilan bukan tentang apa yang kita capai di luar sana. Itu hanyalah cerminan dari siapa kita di dalam. Dan sekarang, saya tahu bahwa saya bukan hanya meraih mimpi saya, tetapi saya telah menemukan diri saya yang sejati. Teddy tersenyum dengan kebanggaan. Itulah keberhasilan yang sejati, Arya. Kamu tidak hanya mengejar sesuatu di luar sana, tetapi kamu juga menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Itulah yang akan membawamu lebih jauh lagi. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad yang lebih kuat, Arya melangkah maju. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri, dengan tantangan yang tak terduga. Namun dengan kebijaksanaan yang ia bawa, ia yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang. Keberhasilan sejati telah ia temukan, bukan hanya di dunia luar, tetapi dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap perubahan yang ia jalani. Dan dengan itu, cerita Arya berlanjut. Keberhasilannya bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari petualangan baru, petualangan yang lebih dalam, yang lebih bijaksana, dan yang lebih penuh makna. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.